Shalom, selamat sore, Selamat sore. Ibu Penasehat, Bapak Gembala, juga saudariku semua yang saya kasihi. Kita akan memulai ibadah HBS pada sore hari ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan, Bapa Abraham, Ishak dan Israel, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa pada sore hari ini di tempat ini, di rumah kami Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah HBS. Kami mohon pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus, dari awal hingga nanti kami menyelesaikan ibadah HBS ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Allah Roh Kudus sendiri yang memimpin. Lindungi, jagai kami, jagai juga saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan Bapa. Kau tibakan dengan selamat sampai rumah ini, tempat ini, dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, berkati kami yang akan melayani maupun dilayani pada sore hari ini, terlebih hamba-Mu nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami HBS sore hari ini, hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Engkau mempelai pria surga kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan mengawali pujian kita. Selalu ada jalannya Tuhan. Mungkin ada yang baru mendengar ataupun belum bisa. Mari kita belajar bersama-sama pujian ini. Kita mohon diajarkan oleh jalan Tuhan. Kita percaya bahwa ada jalannya Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang-Mu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkanlah hatimu, Tuhan tak meninggalkan-Mu sendiri. Amin. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku. Lah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang-Mu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkanlah hatimu, Tuhan tak meninggalkan-Mu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, selalu ada caranya Tuhan. Amin Tuhan Yesus, bersyukur Bapa. Saat mengangkat
jalanmu, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sekali lagi kita angkat pujian, ajarkanlah jalanmu. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatiku, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatiku, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatiku Tuhan, kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatiku Tuhan, kuatkanlah hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Pimpin jalan kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur Bapa, buat kasih setiamu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Bapa. Haleluya. Kami bersyukur ya terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ajaib. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan baik bagi kita. Tuhan sangat-sangat baik bagi kita. Kita akan memuji Tuhan kembali. Jalan serta Yesus. Mungkin kita akan bangkit berdiri ya. Mungkin dengan gerakan ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, kita sambil berjalan kanan kiri. Haleluya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Kiri dulu ya. Selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Mengalir jiwaku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti amin. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir jiwaku panas. Mengalir jiwaku panas. Mengalir jiwaku tenang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi berkatnya seperti sungai. Kita percaya berkat Tuhan seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah. Mengalir di waktu susah. Mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Amin. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat pujian kembali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita yakin ketika firman disampaikan, kita percaya bahwa perkataan-perkataan Allah melalui firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan tidak akan berlalu dengan sia-sia dan begitu saja. Firman yang disampaikan Tuhan dari hamba-Nya memberikan kekuatan bagi kehidupan kita.
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Yes. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Dunia kau dan dipulihkannya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau berfirman, aku percaya bahwa aku menang Tuhan. Saat kau bertindak bagi kami Tuhan. Hidup kami ditentukan oleh setiap perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mujizat setia bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan menguatkan kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan setengah suara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Kami percaya Engkau Tuhan menguatkan kami. Di dalam nama-Mu tidak ada hal yang mustahil Tuhan. Saatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkan. Ya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Engkau Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu.
Sediakan bagiku kau diangkat dan diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Memulihkan hidup kami. Saya mohon dengan kasih Tuhan Yesus untuk doa firman Tuhan Ibu Sri Lestari. Kami mengucapkan syukur pada sore hari ini Bapa. Engkau kumpulkan kami kembali dalam ibadah HPS di tempat Ibu Eli Tuhan. Kiranya Tuhan kami mengucapkan syukur seberapapun yang berkumpul di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi kami Bapa. Boleh kami telah memuji menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau tambahkan hikmat, marifat, urapan baru yang daripada-Mu Bapa. Yesaya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan oleh kami Bapa membesarkan kami Tuhan untuk siap layak menjadi mempelai-mempelai-Mu yang kudus, dibentuk lewat firman pengajaran-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan bila ada kuasa-kuasa kegelapan roh jahat setan iblis akan mengganggu dalam setiap ibadah kami. Di sini kami satukan hati, kami tolak, membantahkan, kami hancurkan, kami serukan Tuhan di dalam nama Yesus segala setan iblis roh-roh jahat keluar dari rumah kami, terlebih dari ruang hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan siap mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai surga kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan di sore hari ini kita kembali bisa bersama-sama hadir dalam HPS Bible Study yang kita bersyukur semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan pula pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eli yang telah membuka pintunya untuk kita sekalian dapat bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita akan sama-sama belajar dan kemudian kita akan sharing bersama-sama dan nanti tuan rumah akan berikan satu dua kata-kata, kemudian nanti kita sekalian bisa saling bersama-sama bersaksi. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-18 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Terima kasih Pak Iwan. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita telah belajar dari 1 Petrus ini dari pasal 1 sampai pasal 2. Di pasal 1 kita belajar untuk mengerti posisi kita, mengerti status kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya yang mahal, yang telah dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Itu sebabnya maka kita patut menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan itu sebabnya dikatakan kita perlu untuk belajar, artinya menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di waktu yang lalu kita belajar sebagai pendatang, jauhkan diri dari segala keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Miliki cara hidup yang baik. Jadi orang tidak melihat cara ibadah kita ketika di luar, tapi cara hidup kita. Apakah kita memiliki cara hidup yang baik di tengah posisi kita sebagai pendatang ya, di dunia ini. Dan kita hidup dikatakan sebagai orang yang merdeka. Tetapi jangan sampai menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, seringkali orang bisa berpikir, saya bebas melakukan apa saja karena semua sudah ditebus dan ditanggung oleh darah Yesus. Tapi firman Tuhan katakan, bertanggung jawablah dalam hidup kita, milikilah cara hidup yang baik, cara hidup sebagai hamba-hamba Allah. Terakhir kemarin kita belajar, hormati semua orang. Kasihi saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Semua orang itu adalah ciptaan Tuhan. Semua orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka hormatilah semua orang, siapapun itu. Dan saat ini kita belajar Bapak Ibu, kalau dalam tema yang saya berikan, mengikuti jejak Kristus. Kembali Rasul Petrus ini menyapa para pembacanya sebagai hamba-hamba Allah. Ya, kemudian di ayat 18 khususnya dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah ini Bapak Ibu, kalau dalam terjemahan lain dikatakan bengis ini harsh, ya harsh ini keras, ya. Ya kalau berbicara keras, ya kalau bertindak keras dan lain sebagainya. Maka kalau dalam LAI diterjemahkan sebagai bengis. Bapak Ibu, artinya penundukan kita dikatakan itu bukan melihat apakah orang itu baik, orang itu tidak baik. Dikatakan tunduklah dengan penuh ketakutan. Dikatakan kalau di ayat 13 kemarin, tunduklah karena Allah. Jadi bukan karena orang itu baik, bukan karena orang itu ramah, tetapi ketika kita sebagai hamba-hamba di tengah mungkin waktu itu para pendatang mereka mencari penghidupan, mencari penghasilan sebagai hamba, sebagai pekerja, firman Tuhan yang Rasul Petrus sampaikan, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik. Ya, ibaratnya kalau kita bayangkan orang-orang seperti tenaga kerja di luar negeri, mereka bisa dapat majikan yang sangat baik, mereka bisa dapat majikan yang sangat care. Sampai kemarin ada misalnya berita bagaimana
pekerja yang sudah lama pulang ya ketika dia menikah, tuannya datang ya dari Arab Saudi untuk datang ke resepsinya padahal di desa, di kampung. Kalau ketemu sama yang baik, kita melihat sangat baik, tetapi di sisi lain banyak juga kita melihat berita-berita bagaimana orang mendapat tuan yang harsh ya, bengis, berkata keras, berkata kasar dan tidak baik. Secara manusia, Bapak Ibu, kita mikir ini bukan hal yang baik, tetapi firman Tuhan katakan tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung karena Allah. Sebab adalah karena manusia adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Artinya orang ini dikatakan dia tetap berada dalam kebenaran, menjalankan firman Tuhan, sehingga dia mengalami satu konflik dengan atasannya. Ya, kalau kita lihat ini, karena dia menerapkan nilai-nilai Kristen, nilai-nilai Kristus dalam pekerjaannya. 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah atau di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau dari ayat-ayat ini kita melihat satu kesimpulan bahwa orang ini, hamba ini, dia berbuat yang baik, yang sesuai firman Tuhan, yang sesuai dengan ajaran Kristus, tetapi orang atasannya ini tidak suka, sehingga dia dikatakan mengalami penderitaan, menanggung penderitaan, bahkan menderita pukulan. Karena apa? Dia berbuat apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dia berbuat yang baik, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sini kita melihat Bapak Ibu, dilema kita dalam kita menjalani satu hidup di dunia kerja seringkali dapat dihadapkan pada dilema yang seperti ini. Dilema bagaimana kita tetap berada di kebenaran sesuai firman Tuhan atau kita mengikuti arus yang tidak sesuai firman Tuhan. Ya, misalnya orang lain korupsi, kita ikut korupsi. Itu sesuai arus ya, mengikuti arus. Tetapi ketika teman-temannya mungkin melakukan yang tidak baik, kita melakukan yang baik, seringkali kemudian yang terjadi adalah konflik, ketidakcocokan. Ya, karena kita belajar melakukan firman di tengah situasi yang buruk, di tengah situasi orang-orang yang tidak melakukan firman. Nah, di sini Rasul Petrus mengingatkan tentang Kristus. Di sini yang kita kemudian pelajari tentang mengikuti jejak Kristus. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa contoh yang dijadikan Rasul Petrus sebagai hamba Allah. Turutilah teladan Kristus dalam hidup kita. Dikatakan, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Kemudian ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia
yang menghakimi dengan adil. Ya, ini Bapak Ibu yang tidak mudah di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita hubungkan dengan konteks tadi, memiliki seorang atasan, memiliki mungkin tuan, memiliki bos yang berkata-kata kasar, yang suka mencaci maki, yang suka kemudian memberikan satu hukuman ya dan lain sebagainya. Di sini justru Petrus katakan, lihatlah kepada Kristus. Ketika ia mencaci maki, ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, Bapak Ibu, kita melihat kalau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu hal ini tidak mudah. Yang namanya caci maki, siapa sih yang dapat kemudian tahan ketika dicaci maki? Bukan hanya sekedar ditegur, dihina, tetapi dicaci maki, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dicaci maki itu dikata-katai. Ya, kalau di terjemahan Inggrisnya revile, ya, revile, ya, di mana dicaci maki, dikata-katai dengan tidak baik dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang percaya, di satu sisi Rasul Petrus katakan kita tidak kemudian tidak bisa menghindar dari hal-hal seperti ini. Yang penting adalah bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan kita yang mencaci maki. Bukan kita yang mencaci maki. Karena kita sebagai orang percaya di dalam Kristus, firman Tuhan katakan Tuhan ciptakan kita sebagai manusia. Tuhan ciptakan kita punya lidah. Firman Tuhan katakan kalau dari lidah tersebut keluar puji-pujian, jangan sampai keluar juga caci maki terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Karena semua sama-sama ciptaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini kita lihat firman Tuhan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki, tetapi ia menyerahkannya kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Kalau saya hubungkan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, salah satu pengalaman kita sebagai orang percaya untuk, saya katakan next level atau melompat lebih tinggi, itu ternyata bukan pengalaman-pengalaman yang mengenakkan, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengalaman-pengalaman justru yang tidak enak, itu yang salah satu yang bisa membuat kita ke tahap selanjutnya atau next level dalam hidup ini. Dan salah satunya adalah yang namanya tahap dicaci maki sama orang. Kita sebagai orang percaya dicaci maki orang karena iman kita pada Kristus, maka firman Tuhan katakan jangan dibalas, ya, karena iman kita pada Kristus. Ya. Dan firman Tuhan juga mengajarkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita menuruti teladan Kristus. Ada satu pengalaman dari seorang Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian, di 2 Samuel pasal 16, kita lihat. 2 Samuel pasal 16, mulai dari ayat yang ke-5. 2 Samuel pasal 16 ayat 5. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Nyahlah, nyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja,
Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. 13. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu, dan menimbulkan debu. Ya, sampai di sini kita melihat satu pengalaman Daud, Bapak Ibu, tidak lepas dari yang namanya caci maki, dari dikutuk, dan lain sebagainya. Dan saya katakan ini, jika kita dipakai Tuhan dalam hidup ini, mulai dipakai di dunia kerja, mulai naik karirnya, mulai dipakai sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang bertanggung jawab, mulai dipakai sebagai mungkin orang-orang kepercayaan. Tidak lepas dari hal-hal ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu mungkin di dunia kerja mengalami, saya pun mengalami bagaimana dalam organisasi, dalam pelayanan, dan dalam berbagai macam hal. Kadang ada memang yang namanya caci maki dalam hidup ini. Ya, sampai kemudian kita pikir ini apakah hamba Tuhan gitu kan ya. Kok bisa-bisanya mencaci maki ya, pelayan Tuhan, apakah ini pelayan Tuhan kok bisa keluar kata-kata kotor, mencaci maki dan lain sebagainya. Tapi saya selalu katakan ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan terjadi salah satu proses pendewasaan. Setiap ada orang yang mungkin mengalami ini, selalu kemudian kita bisa melihat ini sebagai satu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kita pun ketika mengalami hal ini, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita makin sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita makin mau mengikut Tuhan, bukan pujian ternyata, bukan sanjungan dari orang, tapi kadang justru caci maki dari orang. Ya. Kita mau menjalankan firman Tuhan, yang lain berkata, wah tidak harus seperti itu misalnya. Karena kita justru dicaci maki dan lain sebagainya. Kita mau menjalankan firman Tuhan, yang lain justru berkata terlalu lebay dan lain sebagainya. Tapi saya selalu katakan tetap jalan terus, ya, tetap maju terus. Tidak ada orang yang kemudian kita di dalam Tuhan, mengikut Tuhan, tidak lepas dari hal-hal seperti ini. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, jangan hanya kita terlena dengan yang namanya pujian, sanjungan, kemudian apresiasi dari orang, tetapi justru kita juga harus bisa menerima yang namanya kritisi, kemudian evaluasi, dan kemudian juga sampai pada caci maki ternyata, caci maki. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini yang saya katakan tadi, ini proses yang membuat kita, kalau firman Tuhan katakan barang siapa bertahan sampai kesudahannya, dia selamat. Kalau dalam caci maki Bapak Ibu yang pernah mengalami, bagaimana rasanya dia? Mungkin dikata-katai orang yang kenal lagi, apalagi mungkin sama-sama Kristen, ya, mungkin sama-sama pelayanan, mungkin sama-sama di gereja, dikata-katai dengan kata-kata yang tidak enak. Bagaimana? Kita bisa mungkin sakit hati 1 hari, sakit hati 2 hari,
seminggu, sebulan, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana kita, apakah kita masih bisa bertahan? Ini Bapak Ibu. Atau kita justru membalas dengan caci maki yang lebih hebat lagi. Caci maki yang lebih hebat lagi. Maka kita melihat di sini, Bapak Ibu sebagai hamba Allah, saya katakan tadi, semakin kita belajar sungguh-sungguh sama Tuhan, justru kadang yang datang itu bukan pujian, sanjungan, apresiasi. Tetapi bahkan yang datang itu caci maki dari orang-orang yang mungkin iri hati, orang-orang yang mungkin tidak suka, orang-orang mungkin yang ya pada dasarnya iri karena tidak bisa mencapai apa yang kita peroleh. Nah, itu Bapak Ibu. Maka belajar dari firman Tuhan, ia tidak membalas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka jangan kita kemudian dalam Mazmur itu berkumpul dengan kalangan pencemooh. Pencemooh itu orang yang suka kemudian mencemooh, mengata-ngatai, ngomongi orang lain, dan lain sebagainya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, di 1 Petrus 2 kembali, yaitu yang ke-24 tadi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berapa banyak orang yang masih belum sembuh dari kata-kata celaan, caci maki orang lain. Kalau kita seringkali hubungkan ayat ini dengan kesembuhan jasmani, ternyata kalau kita baca dari ayat-ayat yang sebelumnya, ini juga berhubungan dengan kesembuhan rohani, kesembuhan jiwani, dari segala mungkin kata-kata yang masih disimpan dari orang lain yang mungkin itu masih nempel di hati kita sampai sekarang. Dulu mungkin di masa kecil orang pernah bully kita, teman-teman kita pernah bully kita tanpa sadar, sampai besar ditumpuk terus ya. Dampaknya kemudian kita bisa kemudian seringkali yang keluar caci maki juga, karena tidak terselesaikan. Tidak terselesaikan hal-hal yang dulu. Nah, firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Siapa yang bisa memulihkan kita? Tuhan Yesus sendiri. Ia memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu, maka kesembuhan fisik, kesembuhan psikis, kesembuhan jiwa, kesembuhan rohani tidak bisa lepas dari Kristus, ya, apa yang Kristus kerjakan dalam hidup kita. Menyelesaikan hal-hal yang masih kita simpan dalam hati, dendam, dengki, iri, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Itu oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Maka kita belajar bagaimana dalam hidup ini di ayat yang ke-25. Dahulu kamu sesat seperti domba. Artinya, kalau ada yang mengata-ngatai, ada yang mencaci maki, ada yang bully, kita lawan, kita counter. Nah, sekarang dikatakan, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Artinya kita kemudian belajar mengikuti jejak gembala dan pemelihara jiwa kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jika kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu, kembali saya katakan bahwa mengikuti jejak Kristus ini memang tidak mudah, tetapi kita belajar dari hari ke hari, satu persatu dari hal yang paling kecil, bagaimana kita mengikuti gembala kita dan pemelihara jiwa kita. Artinya jangan sampai kita menjadi pribadi yang kemudian walaupun kita ikut Kristus, beriman pada Tuhan,
orang Kristen tapi tidak mau mengikuti jejaknya Kristus. Dalam arti saya ke gereja, melayani ya melayani, tapi kalau ada yang caci maki saya, jangan harap saya mengampuni, gitu kan. Artinya itu kita beriman pada Kristus, kita melayani Tuhan, tapi tidak mau mengikuti jejaknya Kristus. Tapi kita belajar bukan hanya beriman, tapi ikuti jejaknya Kristus. Ikuti gembala kita, yaitu Kristus Yesus sendiri dan pemelihara jiwa kita. Ya, di sini menarik dikatakan pemelihara jiwa, Bapak Ibu. Artinya jiwa kita ini butuh dipelihara, butuh dirawat. Karena sekarang seringkali banyak mental health issues ya, isu-isu kesehatan mental. Itu karena jiwanya tidak dipelihara dalam firman Tuhan. Bisa karena bulian, cacian orang, dan lain sebagainya. Maka seringkali saya katakan kepada teman-teman, baik pendeta, baik pelayan-pelayan Tuhan, baik anak muda, remaja, kalau engkau dicaci maki, firman Tuhan katakan apa? Jangan balas, tapi itu merupakan satu langkah untuk melompat lebih tinggi. Kalau kita bertahan terus sampai kesudahannya, dikatakan Allah itulah yang dikatakan Dia yang menghakimi dengan adil. Kalau kita mengampuni, jiwa kita terpelihara. Kita tidak akan kemudian jatuh kepada satu kalau orang katakan sakit mental jiwa karena tidak mengampuni, karena berusaha membalas dan lain sebagainya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kuncinya tidak lain tidak bukan adalah dengan kita melihat pada Kristus, mengikuti jejaknya. Sederhana tetapi tidak mudah karena masalah hati ya Bapak Ibu sekalian. Artinya kita bisa mengampuni karena Yesus, kita bisa tunduk karena Yesus, kita bisa terpelihara jiwanya karena Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tetaplah melangkah, maju terus. Kita yang sekarang mungkin mengalami caci maki orang dan lain sebagainya, bertahanlah. Ya. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Amin. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan di sore hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi sharing. Kami serahkan pada tuan rumah di tempat ini. Haleluya. Terima kasih. Saya pribadi mengucap syukur kepada Tuhan sampai hari ini, saat ini masih diizinkan Tuhan ada, diberi nafas, diberi hidup, diberikan kesehatan, dan terpelihara jiwa saya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala atas pelayanannya pada sore hari ini di tempat kami. Ibu penasehat yang telah datang juga untuk saudara-saudara tercinta saya, Mbak Iin, Cik Mei, Ibu Tarigan, Ibu Bambang, maupun kakak saya, Mbak Sri, Kesia, Samuel, dan ibu saya. Puji Tuhan, terima kasih atas kedatangannya pada sore hari ini. Saya ingin memberikan kesaksian sedikit. Kemarin minggu, kemarin minggu terus sebelumnya, hari Senin saya memang sudah pulang renang, siang sedikit saya nggak enak badan, tapi puji Tuhan kakak saya datang, Mbak Sri. Terus saya minta tolong dikerok. Nah, saya pikir sembuh karena ternyata besoknya saya tenggorokannya sudah nggak enak. Setelah beberapa hari saya tetap ada ibadah di gereja, ibadah apa ya Tante? Wanita ya. Ya, saya masih bisa datang. Saya walaupun tenggorokan itu nggak karu-karuan sebenarnya. Tapi saya pakai masker, saya datang. Saya sampai nggak bisa, aduh Maisya, saya pengen cium tapi nggak berani. Dan akhirnya saya Sabtu sudah tidak tahan. Saya sakit, saya tergeletak sampai kalau batuk kepala saya sakit. Sakit sekali sampai kalau batuk kepengen muntah lah itu.
Tapi saya bersyukur sama Tuhan, saya tetap selama saya batuk, saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mengucap syukur. Dalam keadaan sakit saya berusaha mengucap syukur. Dan mungkin itu sulit yang diucapkan ya buat kita semua kalau mungkin dalam tubuh keadaan sakit, tergeletak, tidak bisa apa-apa. Lebih mudah mengucapkan bersyukur kalau kita masih sehat. Mungkin kita bahagia, kita sukacita, itu kita gampang sekali mengucapkan syukur. Memang di saat kita sakit atau mungkin kita sedang susah, kita bersedih hati, kita berduka cita, tapi kita tetap bersyukur juga itu sulit kita usahakan. Tapi saya berusaha, saya belajar, saya mengucap syukur dalam keadaan saya sakit. Saya minta izin sama Bapak Gembala hari Minggu pagi untuk tidak beribadah. Saya minta Tuhan, saya akan mengadakan HBS di rumah. Tuhan berikan saya kesehatan, kesembuhan untuk saya bisa mengadakan ibadah HBS di rumah. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan buat saya melalui obat yang saya minum dan melalui doa-doa Bapak Gembala, Ibu Penasehat, juga saudara-saudara saya semuanya di gereja. Terima kasih. Juga tadi pagi saya menyaksikan untuk ibu saya, Emak, kemarin sudah datang ke rumah saya diantar Mbak Sri. Tadi pagi kami sarapan bareng, tidak apa-apa, sehat. Makan singkong biasa dan sarapan soto. Setelah makan 10 menit, 15 menit kemudian Mak bilang, kok geliyeng yo. Mulai geliyeng. Terus pindah ke kamar, saya bawa popong ke kamar. Nggak tahan mau keluar, saya langsung ambil ember gitu. Saya bilang, Tuhan, saya mau ada ibadah HBS. Mak saya sakit, saya bilang gitu. Saya mau ada tamu, tapi ibu saya juga harus saya jaga, saya urusi gitu, Bang. Tuhan berikan saya sabar. Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan berikan kesembuhan buat emak saya. Setelah rada adem, saya kasih bunyo, Mbak Sri yang mengolah makanan, saya ngurusin emak, saya kasih hot cream, belakang, pundak, terus sama depan. Saya udah rada adem, tak tinggal Mak. Bersyukur ya Mak, berdoa, bersyukur. Walaupun sakit Mak, tetap harus bersyukur. Saya tak ke apotik dulu sebentar. Saya lari ke apotik, pulang, saya sambil berdoa sama Tuhan, melalui obat ini, ibu saya sembuh. Saya juga setelah itu saya sampai rumah, saya kasih obat untuk emak. Saya berdoa bersama sama emak, saya bilang, Mak, sembuh ya Mak. Oleh bilur Tuhan Yesus, melalui obat yang diminum, emak sembuh. Nanti ada HBS, kita sama-sama beribadah. Gitu. Nah, puji Tuhan, ibu saya emak bisa istirahat, perut sudah anteng, tapi memang masih rodok geliyang. Udah nggak apa-apa, istirahat, nanti mendengarkan HBS dari rumah. Dan puji Tuhan, ya saat ini emak sudah tidak minta lagi, cuman masih rodok geliyang, pemulihan. Terima kasih, dan HBS boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, boleh diadakan HBS di rumah kami. Juga untuk tadi mungkin pembelajaran HBS kita pada sore hari ini dalam 1 Petrus adalah tentang juga belajar tentang mencaci maki ya Bapak Gembala. Saya sendiri juga pernah dicaci maki. Memang secara nggak langsung, tapi dengan sikapnya sama saya. Dengan secara tidak langsung dia seperti membuat saya malu kayak gitu. Saya bilang, memang saya sepertinya pengen balas. Saya pengen balas orang itu. Cuman saya kembali lagi, saya membalas pun saya tidak akan puas. Saya bilang, Tuhan berikan saya kesabaran dan saya kembalikan biar Tuhan sendiri yang akan membalas apa yang dia perlakukan sama saya. Dan ya hanya itu saja, nggak hanya itu saja, cuman juga mungkin orang lain pernah berbuat sikap seperti itu sama saya, tapi saya juga diam. Saya tidak membalas gitu, seperti itu. Dan puji Tuhan, memang kalau ada kemarahan itu tidak kita pelihara, maksudnya kita ikhlasin, nggak apa-apa dia mengata-ngatai kita, nggak apa-apa saya dikatakan, kita ikhlas saja. Mungkin kayak sakit hati itu tidak ada di dalam jiwa kita, dan mungkin jiwa kita itu seperti terpelihara, tidak ada kebencian. Dan kalau marah terus kita simpan di dalam hati, itu memang gimana ya, kita nggak sejahtera gitu. Tapi kalau kita mengikhlaskan, kita bersyukur, nggak apa-apa.
nanti Tuhan yang balas. Nggak apa-apa, eh, nanti Tuhan berikan dia pembelajaran lah, begitu, seperti itu. Puji Tuhan, saat ini saya masih terus belajar untuk kehidupan saya dalam membimbing anak-anak saya juga, Alvin dan Joel. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu Saudara semua, Bapak Gembala, Ibu Penasehat, untuk anak kami, Alvin di Jakarta dan Joel sekarang sudah menetap di Batam untuk bekerja. Mungkin ada rencana Tuhan untuk Joel, saya serahkan sama Tuhan. Saya tidak bisa mencegah atau apapun, biar kehendak Tuhan yang jadi, dan saya mohon sama Tuhan selalu pelihara hidup anak-anak saya, Alvin di Jakarta, Joel di Batam. Saya mohon Roh Kudus menyertai anak-anak saya untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk dan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Saya bersyukur sama Tuhan, dan saat ini saya juga dipelihara oleh Tuhan, saya di rumah ini, juga keluarga kami. Terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan Bapak Gembala atas firman yang selalu mendewasakan saya khususnya dalam mengiring Tuhan Yesus. Saya bersyukur, saya berterima kasih digembalakan. Mungkin demikian kesaksian sedikit juga kesambutan dari saya atas nama keluarga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Demikian. Selamat sore. Sekali lagi, satu lagi. Selamat ulang tahun ya Bang Iwan. Panjang umur, sehat selalu. Cepat mendapat jodoh yang terbaik dari Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Eli, ya, kita bersyukur Ibu Eli bisa sehat. Kita doakan juga untuk emak, Bapak Ibu sekalian, Tuhan semakin memberikan pemulihan. Juga untuk putra Ibu Eli, baik Alvin, baik Joel di Batam, Tuhan memberkati semua. Silakan Bapak Ibu yang akan melanjutkan. Shalom, mungkin saya dahului. Hari ini umur saya 45 tahun, nggak terasa ya. Jadi ya itulah Tuhan memberi kesibukan, kesenangan, kenikmatan semuanya ya. Jadi apa yang diberikan Tuhan itu ya mungkin melupakan umur saya 45 sudah seharusnya melihat teman-teman banyak yang sudah punya cucu dan anak juga masih yang belum nikah juga ada, jadi komplit. Jadi Tuhan tuh ya luar biasa memberi penglihatan. Oh ini jangan khawatir, teman kamu juga masih ada yang belum. Terus apa sih ya kesibukan kenikmatan itu oleh Tuhan baru sadar ya, mungkin bisa, saya kira juga masih umur 40 tahun kemarin, 5 tahun itu sama Tuhan seperti uap. 5 tahun sekarang sudah seperti kemarin baru dengan remaja ulang tahun ya. Jadi beberapa tahun itu dengan remaja merayakan ulang tahun. Jadi ingat, pulangnya sudah dilupakan lagi oleh Tuhan. Ingat, pulangnya dilupakan sampai umur sekian ya. Jadi setelah ditelusuri itu mungkin penyebab saya nggak nikah itu ada 3 gitu ya. Jadi pertama itu mungkin dari diri saya sendiri ya, dulu mungkin sombong atau apa gitu ya. Terus yang kedua itu mungkin orang lain ya. Orang lain, wah gimana ya, ya banyak lah ya, faktornya dari orang lain itu banyak. Dan ketiga adalah dari Allah sendiri. Kalau akhir-akhir ini itu terasa ya, saya sudah 45, lihat semuanya saya ingin juga berkeluarga, tapi orang lain juga seperti ini supaya cepat dapat jodoh, supaya apa, jadi fokus saya tinggal satu kepada Allah.
kalau sudah kepada Allah saya menjadi lebih tenang gitu ya. Jadi semua itu sudah menjadi satu Allah. Nah, saya percaya eh, apa ini namanya segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi saya nggak khawatir waktu eh, umur segini, tapi melihat belum dibeli penglihatan ada yang belum, semua sudah menikah gitu ya, lain sebagainya. Terus eh, bagi saya faktor yang Allah sendiri ya, dari Allah itu eh, waktunya Tuhan gitu. Ya, sekarang saya lagi bergumul juga eh, waktu Tuhan ya. Jadi ingin mengerti ya Tuhan, minta kepada Tuhan. Ingin waktunya itu mungkin lebih diperjelas ya, kalau seperti dulu tuh nggak sama jodoh tuh nggak terlalu ya, cuma diam aja, nggak tahu ini itu, cuma diam sampai akhirnya bisa menjadi umur ke 45 ini ya, mungkin normal standar itu antara mungkin seperti Pak Yes ini ya. Dulu waktu sama 13 tahun sampai sekarang mungkin faktornya banyak, dan saya mungkin salah satu mungkin di bidang kemapanan ya. Kalau orang mungkin kalau ingin menjodohkan saya harus lihat saya mapan dan lain sebagainya. Kok saya masih kayak anak kecil gitu, gitu ya. Pasti kan banyak yang juga seperti itu ya. Ya mungkin untuk waktu ini ya, kalau saya sudah ingin sudah punya keinginan untuk berkeluarga, banyak yang mendukung ya, tinggal saya berdoa kepada Tuhan. Jadi saat ini saya selalu bergumul kepada Tuhan untuk kedepannya ya. Kalau yang kemarin-kemarin ini juga masih belum begitu terfokus gitu ya. Mungkin untuk kedepannya saya mulai doa saya itu diperjelas. Kalau yang lalu-lalu itu hanya lah paling itu di belakang Tuhan tuh tahu sekali gitu kan. Mungkin Tuhan ingin saya minta kepada Dia mungkin gitu. Jadi ya doakan aja perjalanan hidup saya dari untuk kedepannya, mungkin tinggal 35 tahun atau apa, supaya yang terutama ini ya, yang terutama itu ya Tuhan sih inginnya saya memikirkan hal-hal yang rohani aja mungkin ya. Jadi mungkin inginnya seperti itu. Jadi umur kira-kira sekitar 30 tahun ke depan ya, saya menghitung menjadi hari-hari itu bijaksana. Mau apa tiap tahunnya 5 tahun, sampai kali 7 kan 35 tahun, atau bisa lebih ya 40 tahun ya. Itu uh, baru akan direncanakan juga. Jadi saya nggak khawatir, segala sesuatunya itu indah pada waktunya ya. Segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu itu indah. Kalau bersama Tuhan itu pada akhirnya itu indah. Ya, terus 45 gitu. Terus tadi itu saya mendapat ketenangan jiwa tadi. Jadi dari selamat dari grup gereja itu ada banyak ya, jemaat-jemaat Bunda juga memberi selamat ya, mendoakan ya. Kalau memberi selamat itu ada supaya diberkati Pak Yes rohani dan jasmani saya lah. Itu tuh suatu keajaiban tadi, saya bisa seperti merasakan ketenangan gitu di batin itu, karena doa-doanya itu banyak atau apa gitu kan ya. Jadi doa 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 selamat 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 sampai sekarang itu ya, sukacita, damai sejahtera, tentram, tenang ya. Jadi dia bisa
sharing seperti ini ya, bisa diungkapkan apa isi hati saya, itu suatu yang luar biasa di hari ini bagi saya, itu seperti itu ya. Jadi ada kejutan dari Tuhan terutama dari keluarga besar Gereja Pantekosta ya, tanpa disadari terucap gitu ya. Ya mungkin baik digerakkan oleh Tuhan maupun ada yang sendiri pribadi, tapi pasti itu Tuhan menggerakkan semuanya ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan yang di sini juga mendengar kesaksian, sharing dan apa namanya, perjalanan hidup saya, biografi gitu ya. Jadi terima kasih ya, dan saling mendoakan kembali untuk kedepannya menjadi lebih intim dalam persekutuan-persekutuan selanjutnya, karena mukjizat itu nyata ya, terutama saya rasakan di hari ini. Mungkin dari saya cukup ya. Shalom. Ya. Terima kasih Bang Iwan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Tuhan. Selalu dalam kehidupan Bang Iwan. Selanjutnya, oh ya. Shalom, Shalom. selamat sore. Saya bersyukur pada Tuhan saat ini boleh bersaksi. Selama ini saya tidak pernah punya keinginan untuk mendapatkan hadiah. Apalagi hadiah undian itu ya, saya sama sekali tidak pernah. Nggak pernah terpikir, nggak pernah punya keinginan ikut undian berhadiah juga tidak pernah. Bahkan untuk door prize pun saya tidak berharap, karena saya memang tidak pernah dapat gitu loh. Nah, tapi kebetulan entah memang ini Tuhan menguji saya atau bagaimana, saya tidak tahu. Kejadiannya kemarin, saya dititipi uang sama Pak Tarigan itu untuk bayar karyawan. Karena uang itu lumayan banyak, ya hanya 6 juta sih bagi saya banyak sekali, maka saya masukkan ke rekening, ke Brimo. Nah, terus karena kebutuhan saya kan juga banyak, apalagi sekarang ya undangan itu banyak. Nah itu, jadi saya kan harus hati-hati dengan uang titipan begitu. Karena uang itu bukan uang Pak Tarigan, bukan uang saya, uang itu uang karyawan. Saya titipkan Brimo. Nah, setiap hari jam-jam tertentu saya baca Detikcom. Kadang-kadang juga baca di Google berita, karena saya tidak pernah nonton TV, televisi saya mati sudah lama. Iya. Terus saya baca itu berita-berita gitu, selalu saja muncul undian berhadiah dari Brimo. Baru saja buka itu muncul, buka Facebook itu muncul, buka Instagram itu yang muncul juga. Jadi penasaran ini, kepo ini, ya. Hari-hari sebelumnya juga karena muncul terus, saya itu buka. Saya buka, oh ini disuruh ngisi nama, nomor HP, nomor password username. Loh kok ada password ya ada username. Saya ya sudah mikir sampai ke situ. Saya buka lagi di daftar itu, kok ada nomor ATM 4 digit, nomor ATM yang terakhir kok disuruh ngisi. Wah, ini ngawur ini. Itu saya bicara sendiri, ini bukan BRI ini. Sudah sadar. Nah, kok kemarin itu saya isi itu, saya buka lagi, ini ngapain sih kok muncul terus, saya buka itunya. Nah,
Saya tulis nama, saya tulis nomor HP, saya tulis saldo terakhir. Terus saya buka lagi kan selanjutnya saya buka lagi password, username, password. Begitu sampai di situ saya seperti disadarkan, nyas gitu. Langsung saya hapus semua. Langsung saya hapus semua, saya letakkan, saya mau aktivitas yang lain gitu. Saya langsung ada telepon masuk. Kok nomor asing? Biasanya kalau ada nomor asing masuk, saya tidak angkat. Tidak saya angkat. Telepon lagi. Tidak saya angkat. Telepon lagi, tidak saya angkat. Terus setelah tidak nelpon, saya buka itu nomor asing itu siapa gitu. Ada nomor asing bawahnya BRI. Nah, masuk si BRI kok pakainya nomor asing, namanya nama BRI, profilnya profil pegawai BRI gitu. Terus di bawahnya lagi bergabung mulai bulan kemarin, 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Masa si BRI kok gabungnya 1 bulan yang lalu gitu. Ternyata Bapak Ibu, apa yang saya lakukan ini adalah suatu kebodohan. Jadi saya sharekan di sini supaya Bapak Ibu tidak melakukan seperti yang saya lakukan. Sudah saya hapus pun ternyata itu aplikasi data saya sudah masuk ke sana. Maka pikiran saya langsung, aduh ini hilang ini uang Pak tarikan, nanti aku bagaimana gantinya. Pikiran saya hanya bagaimana saya gantinya gitu. Waktu itu juga saya masih sempat juga menyebut Tuhan juga ya. Tuhan tanda apakah ini, Tuhan tanda apa ini gitu. Saya terus bagaimana ini baiknya saya lari ke BRI. Ke BRI saya menemui satpamnya dulu. Saya ceritakan yang saya sampaikan kalau lombanya itu logonya logo BRI itunya pengumuman-pengumuman yang macam-macam itu mungkin digunakan untuk menindih atau untuk tutup maksud jahat mereka. Jadi saya minta untuk satpam itu untuk memblokir rekening saya. Coba Bu dicek dulu bagaimana sudah masih ada enggak gitu. Aduh ATM-nya itu tertinggal, saya pulang lagi ngambil ATM. Iya. Coba dilihat. Kalau sudah tidak ada, kami tidak bisa membantu gitu. Nah, Ibu harus menyadari bahwa dendam itu tidak selalu tatap muka, tatap mata, ditepuk, tidak. Sekarang ini dendam itu juga bisa lewat aplikasi. Apalagi kalau Ibu tadi angkat telepon itu langsung kena, itu pasti gitu. Saya masih dilindungi Tuhan itu, saya tidak angkat telepon, hanya memang karena karena kebodohan saya saja. Kemarin itu saya menyadari, saya tahu bahwa itu tidak mungkin kok masa tetapi kenapa kemarin kok saya isi. Betul-betul saya bodoh sekali tuh. Nah, setelah saya cek saldonya masih tetap, kemudian Bu sebaiknya aja kok dipindahkan dulu ke rekening lain. Meskipun ini sudah terblokir. Saya suruh masukkan PIN saja saking bingungnya, saya juga lupa PIN-nya. Saya masukkan langsung terblokir sendiri. Terus aja dipindahkan. Aduh, pindahkan ke rekening yang mana ya? Nomornya saya lupa. Balik lagi, saya ngambil buku, balik lagi. Terus ya itulah, di mana hartamu berada, di situ hatimu tinggal. Yang saya pikirkan bukan uang itu, tetapi saya justru yang saya pikirkan bagaimana nanti saya mengembalikannya gitu. Saya itu harus cari uang kemana. Kalau dulu selagi masih kerja, saya mungkin masih bisa pinjam koperasi lah apa. Sekarang saya mau kemana gitu. Itu yang saya pikirkan. Aduh Pak Tarikan marah ini. Dan saya pikirkan Pak Tarikan marah. Yang kedua,
bagaimana saya harus mengganti uang itu. Puji Tuhan, Tuhan melindungi saya. Memang bodoh sekali karena sebelumnya sudah saya lihat dan itu tidak mungkin ada nomor ATM segala kok ditanyakan. Kemudian sudah tahu kenapa kok juga kepo-kepo lagi gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ini pengalaman yang apa pembelajaran tidak harus contoh yang baik, tetapi bisa jadi contoh yang tidak baik supaya Bapak Ibu tidak melakukan seperti apa yang saya lakukan. Saya sangat beruntung masih dilindungi Tuhan, masih diselamatkan, tidak dibuat pusing untuk kelanjutannya. Hanya saja rekening saya yang satu ini mungkin akan saya matikan saja supaya tidak jadi masalah. Kemudian untuk kedepannya memang yang namanya dekat dengan Tuhan itu harus setiap saat, bukan kadang-kadang dekat, kadang-kadang lama jauh gitu. Harus setiap saat. Saya itu yang mungkin karena ngeblank itu tadi plus gitu langsung kepo-kepo, suka kepo-kepo karena tidak ada kegiatan mungkin ya. Oleh karena itu saya sangat bersyukur Tuhan melindungi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Bunda, sharing pengalamannya untuk kita sekalian. Itu berhati-hati. Segala yang kelihatannya mudah biasanya berujung pada penipuan. Tuhan melindungi semua karena Tuhan. Kemudian Bapak Ibu sudah sekalian, untuk sore ini, ada lagi dari sini? Oh iya, boleh. Halo semuanya, selamat sore. Sedikit menyambung dari ketarikan. Dulu juga pernah saya IEng lah ya, tapi yang menyangkut kita semua, kami maksudnya. Waktu itu kan pernah IEng tuh mau jual pengeras suara kayak salon itu, ya apa namanya speaker lewat ya itu media sosial itu. Nah, selang berapa hari kok ada orang yang mau gitu, terus ya mungkin yang sangat seneng waktu itu juga almarhum ibu masih ada, mau lebaran malah itu pas ibu masih dirawat di rumah sakit RSU. Terus yang datang bilang orangnya mau bayar tapi harus lewat ATM tuh. Terus apa saya juga nggak punya kan, dulu nggak punya ATM, yang punya ibu. Nah waktu itu ibu juga terus nganggo iki wae bilang gitu. Terus saya sama yang ke ATM yang di Polres itu, terus di situ dipandu gini terus yang di dalam makin lama makin suruh kirim uang gitu. Terus mah yang tuh suruh kirim uang iya mah bilang gitu. Terus nah itu ATM-nya Simbah ATM Simbah. Terus juga kan terus kan kasih hikmat gitu kan, di situ ada satpam itu ya, langsung aja terus tanya dulu sama sama satpamnya gini untung kamu udah diterusin gitu. Kalau diterusin kamu bisa itu habis ATM-nya gitu. Nah, saya pikir langsung macet gitu. Nah kalau habis uangnya Simbah semua itu. Ya kan, puji Tuhan itu juga perlindungan dari Tuhan. Jadi nggak sampai kapusan lah gitulah ya, intinya itu. Memang kita harus dekat sama Tuhan selalu setiap saat. Terus yang kedua mengenai ini yang caci maki,
ya terjadi pada IN juga. Mungkin itu bukan caci maki apa-apa ya, cuma dikatain sama orang itu ya saudara seiman sendiri lah di gereja kita. Pernah yang habis lulus sekolah terus mau melanjutkan kuliah, misalnya pengen luluskan gitulah. Tapi karena kita nggak kurang biaya, terus IN kan ambilnya yang nggak pakai biaya di teologi gitu, di Abdiel gitu. Terus kan ada yang nanya, kamu mau terus di mana di Abdiel? Masa kamu bisa sih? Terus kamu nanti mau jadi apa? Bilang gitu. Kan saya juga deket sama Ian, kita berarti ini sama gimana gitu. Ya rasanya gimana? Jadi saya juga ikut merasakan kan. Ini diam aja sih saat itu. Terus pulang baru cerita. Padahal saya juga dengar kan orang itu ngomong gitu. Bapak Mas pasti bisa lah, Tuhan pasti tolong, saya bilang gitu. Jangan. Tapi kan ngomongnya kayak gitu. Berarti kamu harus benar-benar belajar di sana benar-benar membuktikan kalau kamu bisa kita kan doanya jangan sampai orang itu menyakiti orang lain gitu loh. Ya sempat juga sampai berapa minggu kalau ketemu orang itu kayak gimana gitu. Kok merendahkan sekali gitu loh. Tapi makin lama makin Tuhan tolong, jadi kita biasa lagi gitu. Karena juga puji Tuhan kalau sampai saat ini yang dalam kehidupannya Tuhan berkati semua karena pertolongan dari Tuhan, karena campur tangan dari Tuhan. Itu juga doa-doa dari penasehat Bapak Ibu Gembala, juga semua belajar dari Om Yes juga. Awalnya belajar dari Om Yes itu berjasa itu. Terima kasih. Tadi disinauni ceritanya sampai sekarang yang bisa melanjutkan apa yang sudah diajarkan penulis. Dan bukan hanya itu saja, masih banyak lagi yang terjadi sama IN. Mungkin kapan-kapan lagi. Itu aja. Memang kalau kita mengingat perlakuan orang yang menyakiti kita, kayaknya kita sok gimana gitu, tapi puji Tuhan kasih untuk ikhlas aja dan mendoakan supaya beliau tidak terlalu merendahkan orang lain gitulah. Ini aja. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Tuhan Joko untuk sharingnya. Kita sekalian berhati-hati dalam jual beli di media sosial dan lain sebagainya, dan juga seperti tadi orang yang direndahkan oleh orang justru malah nantinya ditinggikan oleh Tuhan. Kalau prinsip saya sih seperti itu juga. Ya, pengalaman kita akan mengalami hal itu, tapi jangan takut. Ya, jika kita melakukan yang benar, melakukan yang sesuai firman Tuhan, justru Tuhan yang akan membela, bukan orang, ya, tapi Tuhan yang membela. Kemudian mungkin untuk sore ini Bapak Ibu, saya akan masuk dalam kelas Bapak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada sore hari ini kami berkumpul tempat ini ya Tuhan. Kau sertai dari awal, pertengahan,
hingga menjelang akhir ini ya Tuhan. Terima kasih. Bentar ya Tuhan, kami akan berdoa syafaat ya Tuhan bagi negara-negara dimanapun berada ya Tuhan, memiliki berbagai masalah perang maupun masalah-masalah kependudukan dan lain sebagainya di hutan alam di bagian masing-masing. Kami yakin Engkau juga mengirim ya Tuhan baik wakil-wakilmu ya Tuhan dimanapun berada sehingga dapat mengatasi permasalahan mereka di manapun ya belahan bumi ini ya Tuhan. Negara-negara baik yang terdaftar di Dewan PBB maupun yang belum terdaftar ya Tuhan masih menjadi seperti suku-suku liar ya Tuhan. Engkau hadirkan ya Tuhan setiap duta-dutamu ke sana ya Tuhan sehingga mereka terjamah ya Tuhan dan merasakan keselamatan yang kami rasakan ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan dengan kedamaian yang Engkau berikan pada kami dapat yakin ya Tuhan bahwa mereka juga dapat memperoleh apa yang kami rasakan ya Tuhan. Duta-dutamu menyebar kemanapun berada, kami berdoa untuk orang-orang kudus-Mu, duta-dutamu dan lain sebagainya Tuhan. Kami selalu berdoa untuk mereka supaya berhasil dalam tugas-tugas mereka ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu dimanapun berada. Tidak terlupa negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Tuhan. Pimpinan, presiden, wakil presiden, Kau beri hikmat memimpin negeri ini ya Tuhan. Sebentar lagi peralihan ya Tuhan, presiden baru juga ya Tuhan. Menjadi sebuah tantangan ya Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Untuk mau ya Tuhan merendahkan diri di hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk mengetahui bahwa Engkau yang memimpin setiap pemimpin di bumi ini ya Tuhan, supaya menjamah memimpin presiden baru kami ya sebentar lagi akan dilantik ya Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu ada pada dia dan dapat memimpin negeri ini menjadi suatu teladan yang baik bagi negara-negara lainnya ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Wonosobo, Jawa Tengah ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga memimpin Jawa Tengah ini menjadi suatu teladan bagi provinsi-provinsi dan Wonosobo menjadi kota yang merupakan teladan terbaik menjadi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bupati, wakil bupati dan sampai tingkat terendah ya Tuhan, sampai RT, RW di lingkungan kami masing-masing. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Tidak terlupa jemaat forum komunikasi gereja Wonosobo, baik badan musyawarah antar gereja di Wonosobo ini, kami juga berdoa untuk pemimpin ya Tuhan. Hikmat-Mu melingkupi sehingga dapat bersatunya seluruh gereja-gereja di Wonosobo ini ya Tuhan menjadi suatu yang sempurna bagi-Mu ya Tuhan di dalam Wonosobo tercinta ini. Kami percaya dan gereja Pantikusta yang ada di dalamnya ini ya Tuhan memiliki tubuh-Mu ya Tuhan, tubuh-Mu jemaat-jemaat ya Tuhan yang baru dalam keadaan sakit, Ibu Munding, Emak dan Tante Aicun, Agus, Titus ya Tuhan, yang penyakitnya itu ya Tuhan mungkin bagi mereka terlalu berat ya Tuhan untuk ditanggung ya Tuhan. Kami yakin oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh ya Tuhan dengan digerakkan oleh para ahli, apoteker dan lain sebagainya ya Tuhan, sehingga mereka merasakan ya Tuhan yang berkat kemakmuran dari-Mu ya Tuhan dan memuliakan nama-Mu sampai anak cucunya ya Tuhan. Kami percaya untuk keluarga pastori, Bapak Ibu Gembala, Mesia, Ibu Penasehat, Saudara Bapak Elman dan keluarga di Salatiga juga kami berdoa untuk mereka bertambah-tambah hikmatnya, bertambah cinta-cintanya kepada-Mu ya Tuhan, sehingga dapat memimpin mengembalakan kami semua ya Tuhan
kepada suatu masa yang indah nantinya ya Tuhan di surga nanti. Kami percaya dan tidak terlupa ya Tuhan, kami sebentar akan kembali mungkin ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu di perjalanan nanti, pemimpin baik yang naik kendaraan jalan kaki jauh maupun dekat, mereka memperoleh hikmat dari sini ya Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun mereka berada, memperoleh jiwa-jiwa yang baru kepadamu untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang sempurna ya Tuhan sampai kepada akhir zaman. Kami percaya sebentar kami akan menikmati berkat-Mu, mungkin ada duta-Mu yang akan memberkati makanan itu. Kami percaya Tuhan, dan juga membimbing dia untuk mengaturkan sesuatu yang indah bagimu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan jauh daripada sempurna ini hanya di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Karena kami yakin Kau memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.